Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Nasrullah, CGP Angkatan 8 Kota Sukabumi dari SMA 5 Kota Sukabumi. Di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Dan di sini saya dibantu oleh Coach Rudianto, SDN Cimangga 2, CGP Angkatan 8. dan Coach. Nama saya Tosrogas PD dari SMA 5 Kota Sukabumi, CGP Angkatan 8 Kota Sukabumi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, kesehatan saya diberikan nikmat yang paling utama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Egi sendiri? Alhamdulillah baik Bapak. Saya dengar Bapak hari ini akan melakukan coach. Kira-kira Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Oke, iya. Maksud saya ingin ketemu Pak Egi yaitu ingin membantu, saya ingin dilihat bagaimana saya dalam menjalankan alur tirta. Ini apa ya? Bagian mana yang nanti Bapak akan diamati Pak? Saya ingin diamati apakah alur tirta ini sudah bisa dilaksanakan ataupun belum. Itu mungkin Egi. Oh iya Bapak. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang nanti akan Bapak laksanakan? Saya ingin Pak Egi melihat apakah saya sudah melaksanakan alur tirta dengan baik atau belum. Urutan-urutannya Pak, saya takutnya ke geclok-geclok gitu, yang harusnya identifikasi di tahap yang kedua ternyata adanya di tahap yang ketiga. Saya ingin melihat itu. Oh iya Bapak, saya ingatkan juga jangan lupa 3 kompetensi inti dalam coaching, yaitu kehadiran penuhnya Pak, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Saya berharap dapat melaksanakan alur ini secara konsisten. Assalamualaikum Pak Eto. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana Pak Rudi? Oh iya, alhamdulillah ya, kalau kayak gitu kita sama-sama sehat ya. Kemarin Pak Eto bikin janji by WA dengan saya ingin ketemu. Oh iya Pak. Kira-kira Betul apa Pak. sih yang Pak Eto bahas nih tentang pertemuan Nah, kita ini? itu dia Pak. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya mengganggu waktunya dulu ke Bapak. Kebanyakan Bapak ada waktu luang sekarang Pak. Dengan senang hati, kebetulan anak-anak udah pada pulang dan kita waktunya Ya, coffee morning hari ini. Alhamdulillah Bapak sudah bersedia untuk menerima dan menyempatkan waktu untuk saya. Ini Pak, saya ini mau menyampaikan terkait dengan kendala belajar anak didik saya Pak. Jelas hari ini saya sedang mengalami anak yang sedang menghadapi kesulitan belajar karena dia tidak fokus belajar Pak. Misalnya dia sering pas belajar itu keluar masuk kelas. Rasanya sih Pak katanya mau kelas, tapi teman-temannya bilang malah gagal gitu Pak. Nah, ini cukup mengganggu sekali sebenarnya Pak bagi pembelajaran. Nah, saya sekarang berusaha gimana caranya untuk menyelesaikan itu seperti ini. Oke, berarti Pak Eto ingin menyelesaikan masalah tentang konsentrasi anak yang selalu terbagi dengan kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran. Betul. Berarti Pak Eto punya tujuan ingin Ya, saya tujuannya ingin menyampaikan ini, ingin konsultasi juga dengan Bapak, ingin mendapatkan arahan-arahan gimana pemecahan solusinya gitu Pak. solusi itu sebetulnya bisa kita selesaikan sesuai dengan kasusnya. Mungkin Pak Eto mempunyai solusi tindakan apa yang akan Nah, kalau yang selama ini saya lakukan Pak, karena ini kan terkait fokus belajar anak Pak ya. Ini saya yang pertama memanggil anak yang bersangkutan, lalu saya tanya kenapa alasannya dia sampai bolak-balik masuk keluar kelas, apakah betul seperti itu gimana. Nah ternyata ada juga pengakuan tuh Pak dari anak, mereka terbuka sama saya bilang katanya karena jam pelajaran saya di siang hari mungkin dia sedang keadaan lapar dan ngantuk jenuh sehingga kadang mengalihkan perhatiannya dengan hari keluar sih gitu Pak. Tetapi kadang-kadang dimanfaatkan juga dia untuk jajan. Nah, makanya begitu Pak. memang sih hal ini manusiawi. Kalau jam siang pasti anak-anak merasa sudah di luar batas limit kemampuannya. Cuma kalau ini terjadi pembiaran,
akan menular ini Pak Eto, Oh iya iya iya. akan menjadi sebuah wabah di kelas, terutama di kelas tersebut. Ya, Pak. Sebenarnya saya udah berusaha Pak melakukan beberapa penanganan ya. Yang pertama saya setelah panggil dia itu saya berikan perhatian, lalu saya berikan dia pengertian bahwa ya sesuai dengan keyakinan kelas Pak ya, bahwa belajar ya tidak boleh untuk keluar masuk, harus konsentrasi, harus fokus ke belajar. Yang kedua saya sering melakukan kegiatan ice breaking gitu Pak, anak-anak suasana sedang siang hari tidak terlalu ngantuk atau mengembalikan lagi fokus belajar mereka. Nah cuman mungkin sepertinya belum maksimal aja gitu kan dari saya. Rencananya kalau misalnya ice breaking ini dilaksanakan secara kontinu, secara teratur, Pak Eto ingin di rank berapa nih? Selama ini kan mungkin Pak Eto punya penilaian nih tentang kondisi anak Pak Eto yang sekarang. Misalnya sekarang anak Pak Eto ada di posisi mana dan keinginan Pak Eto ingin di posisi mana. Jadi memang kalau dari skala 1 sampai 10 ya Pak, mungkin usaha yang telah saya lakukan ini baru sampai di angka 7 saja seperti itu. Jadi memang sebenarnya udah banyak yang saya lakukan, cuma mungkin belum maksimal, belum sempurna sampai angka 10 gitu. Dan harapan saya tentunya ingin menyelesaikan kasus ini sampai tuntas, sampai di atas itu Pak. Usaha Bapak udah 10, hasilnya Ya memang hasilnya sama sekali sepertinya belum maksimal sampai 10 Kak, masih di angka 8 lah. pengennya kan linear ya Pak ya. Ya, Usaha 7 otomatis hasil 7. Usaha 8 hasil 8. betul. Kalau selama ini usahanya yang lebih besar, terus hasilnya yang kurang maksimal. Ini perlu kita kaji sehingga kita bisa mendapatkan langkah di mana usaha linear dengan hasil. Betul betul. Artinya berarti Pak Eto ingin melaksanakan langkah-langkah tadi. Kalau menurut saya Ya, langkah-langkah ice breaking yang Pak Eto laksanakan sudah benar. Cuma tinggal kontinuitas saja pelaksanaan. ya, siap Pak. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Eto masih ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Pak Eto. Nah, paling begini Pak, kalau seandainya saya mengambil langkah misalnya nanti akan memanggil orang tua siswa yang bersangkutan gitu Pak. Dan jadi diberikan perhatian di rumahnya. Yang kedua mungkin saya akan berkoordinasi dengan pihak wali kelasnya, mungkin juga dengan siswa atau mungkin saya akan turun ke sekolah. Apakah ini boleh juga gitu Pak? Sangat memungkinkan Pak Eto karena kan di kondisi kita ini penyelesaian masalah tidak cuma oleh dari satu titik ke titik lain, tapi harus menunggu istilahnya harus ada kolaborasi antara siswa guru orang tua siswa orang tua. Oke, baik Pak, terima kasih sekali atas masukannya. Mungkin itu Pak, tidak yang ingin saya sampaikan ke Bapak sebenarnya. Makanya saya sangat menunggu sekali anak-anak dari Bapak. Terima kasih Pak Eto atas kepercayaannya mengundang saya. Semoga masalah yang Pak Eto dapatkan bisa lekas terselesaikan dengan cara yang baik dan juga hasil yang baik. Amin, amin Bapak. Saya juga kita terima kasih atas masukan-masukan yang lain. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Eto. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Rudi, Pak Eto. Waalaikumsalam Pak Egi. Bagaimana kabarnya Bapak-Bapak? Alhamdulillah. Mas sebaliknya Pak. Alhamdulillah baik juga. Tadi saya melihat Pak Rudi dan Pak Eto sedang melakukan coaching. Bolehkah saya bertanya beberapa pertanyaan kepada Pak Rudi? Enggak, silakan Pak Egi. Pak Rudi, bagaimana pendapat Bapak menilai diri sendiri ketika tadi melakukan coaching? Menurut penilaian saya sudah sesuai dengan alurnya, yaitu dengan menggunakan alur Tirta. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena dalam penyelesaian masalah dengan Pak Eto tadi, saya sudah mengarahkan Pak Eto supaya dia mendapatkan tujuan pertemuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksi yang akan diambil, dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Enggak, silakan. Pak Rudi dan Pak Eto, tadi saya melihat coachingnya. Menurut
pengamatan saya tadi pada saat coaching, Pak Rudi sudah melakukan alur tirtanya di mana ada tujuannya, identifikasinya, lalu rencana aksinya, dan ada tanggung jawabnya dalam melaksanakan tirta tersebut. Berikutnya Bapak Rudi juga sudah melakukan 3 kompetensi inti. Di sana ada kehadiran sebelumnya, lalu bertanya kepada Pak Eto dengan pertanyaan yang berbobot. Berikutnya adalah mendengarkan dengan aktif dari pernyataan Pak Eto. Selain itu tadi Pak Eto, karena Pak Eto yang lebih dekat dengan siswanya, langsung berinteraksi secara langsung, kita harapkan Pak Eto dapat menyelesaikan permasalahan tadi dengan masukan dari Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana pendapat Pak Rudi mendengarkan apa yang saya sarankan begitu Pak? Ya, saya berharap dengan kegiatan ini saya bisa melaksanakan penyelesaian masalah menggunakan alur ini secara konsisten pada semua permasalahan. Oke. Mungkin begitu saja Pak ya. Terima kasih atas sesi coachingnya tadi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Rudi. Terima Sama-sama, kasih Pak Pak Edo. Edi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami telah melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dan supervisi akademik. Semoga kita semua bisa menjalankan modul ini di dalam sekolah dan kelasnya masing-masing. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eto Swaga SPD dari SMP 14 Kota Sukabumi, CGP Angkatan 8 Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual tentang coaching dan supervisi akademik. Dalam hal ini, saya akan berkolaborasi dan dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu Halo, saya Rudianto, CGP Angkatan 8, asal Kota Sukabumi. yang kedua adalah Saya Egy Nasrullah dari SMA 5 Sukabumi, CGP Angkatan 8 Kota Sukabumi. Oke, assalamualaikum Pak Egy. Waalaikumsalam Bapak. Oke, bagaimana kabarnya Pak Egy? Sehat? Alhamdulillah sehat Siap, Bapak. Oke, alhamdulillah, terima kasih sehat ya. Pak Egy, mohon maaf minta waktunya ini sebentar. Saya ingin ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada Pak Egy. Kita akan melakukan kegiatan coaching Pak Egy, dan nama ini Pak Egy barangkali akan sebagai pelatihnya. Kira-kira saya ingin tahu apa yang ingin Pak Egy harapkan yang bisa saya bantu dalam pengembangan kompetensi coaching ini. Iya Bapak, saya berharap Bapak bisa meninjau apakah saya sudah melakukan alur tirta atau belum Oke. Pak. Oke, baik demikian ya. Lalu yang kedua, bagaimana nanti Pak Egy, apa yang ingin saya amati Pak Egy itu? Apakah nanti ketika di alur tirtanya sudah ada tujuannya Pak, lalu ada identifikasinya, lalu ada rencana aksinya, dan ada tanggung jawabnya Pak. Oke, baik Pak Egy, bagus ya. Nah, sekarang saya ingin tahu juga bagaimana penilaian Pak Egy sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan saat ini Pak Egy. Saya ingin Bapak melihat apakah saya sudah melakukan alur tirta ini secara tepat dan benar begitu Pak. Oke, begitu ya. Lalu barangkali Pak Egy ada harapan terakhir dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini. Apa harapan Pak Egy? Harapan saya semoga dengan alur tirta ini saya bisa membantu rekan-rekan yang lain, dan juga saya berharap saya bisa melakukan secara konsisten alur tirta ini Pak. Baik, terima kasih Pak Egy. Itu barangkali yang saya sampaikan ya. Bapak. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Egy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar Bapak mencari saya Pak. Iya, Bapak. Saya bantu Pak. Terima kasih atas responnya. Iya, yang udah dibayar. Ini pengen konsultasi dengan Pak Egy. Saya kan memiliki siswa yang terlibat dalam konflik berulang dengan teman-temannya, dan saya ingin mencari cara untuk membantu mereka menyelesaikan perbedaan mereka dengan cara yang lebih positif. Oh begitu Pak, tentu saya siap membantu Bapak
Mari kita mulai dengan model alur tirtanya Pak. Pertama-tama apa yang telah Bapak, apa permasalahan yang paling intinya Pak dari yang Bapak ingin sampaikan? Saya ingin dari alur tirta, tujuan yang saya temukan adalah ingin membantu siswa mengatasi perbedaan mereka dengan cara yang lebih baik. Saya ingin mereka belajar untuk berkomunikasi dengan efektif dan menyelesaikan masalah tanpa perlu bertengkar, beradu jotos. Tujuan Bapak adalah langkah awal yang baik, sudah sangat baik Pak. Sekarang mari kita fokus pada informasi yang telah Bapak dapatkan. Kira-kira apa saja informasi yang telah Bapak dapatkan dalam masalah ini Pak? Saya sudah berbicara dengan keduanya dan sepertinya konflik ini berawal dari perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Namun kadang-kadang mereka juga terlibat dalam persaingan dan cemburu satu sama lain. Oh iya Pak, memahami akar masalah itu sangat baik gitu Pak dalam menemukan solusi permasalahan itu sendiri. Lalu kira-kira rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi masalah ini seperti apa Pak? Rencana saya adalah untuk mengadakan sesi mediasi di antara keduanya, di mana kita bisa berbicara tentang perbedaan pendapat dan menemukan solusi bersama. Bagaimana yang harus kita tempuh dan juga memberikan wadah bagi mereka untuk berbicara secara terbuka tentang perasaan mereka serta mengajarkan keterampilan berkomunikasi secara lebih baik. Mungkin dari skala 1 sampai 10 kira-kira Bapak dapat mengatasi masalah ini di angka berapa? Untuk sampai sekarang ini saya baru sampai ranknya dari angka 6. Target saya angka 9 atau 8. Upaya saya juga mungkin sudah baru sampai ke rank yang ke-8. Boleh saya tahu Pak, langkah ke-8 itu sudah sampai mana? Langkah tersebut yaitu saya berencana untuk melaksanakan sesi mediasi dengan anak tersebut. Saya akan mendekati mereka berdua secara terpisah untuk memastikan bahwa mereka merasa nyaman berbicara dengan saya tanpa perasaan takut dan canggung. Oh, luar biasa Pak, langkahnya sudah sangat baik. Terakhir mari kita bicarakan tentang akuntabilitasnya. Bagaimana Bapak akan mengawal dalam mengatasi permasalahan ini Pak? Oke, saya akan memantau interaksi mereka di sekolah dan memberikan kesempatan untuk berbicara lebih lanjut jika ada tanda-tanda konflik muncul. Selain itu, saya akan meminta umpan balik dari mereka setelah sesi mediasi ini. Dan kita lihat apakah hal ini akan menghasilkan sesuatu yang positif atau bagaimana. Bagus Bapak, rencana aksi Bapak sudah sangat bagus dalam langkahnya dengan fokus pada tugas, informasi, rencana tindakan, dan akuntabilitas Bapak. Bapak memiliki kerangka kerja yang kuat untuk mendekati situasi ini dengan bijaksana, tetap mendekati siswa-siswa dengan penuh pengertian dan dukungan. Saya yakin dalam upaya Bapak, mereka akan dapat belajar menyelesaikan perbedaan dengan cara yang lebih positif Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Egi. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi situasi ini dengan panduan yang Bapak berikan. Sama-sama Pak, saya senang sekali bisa membantu Bapak dan semoga apa yang kita harapkan dari permasalahan ini bisa kita selesaikan gitu Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Egi. Sama-sama Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rudi, Pak Egi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan masih tetap sehat. Baik, untuk Pak Rudi dan juga Pak Egi, saya mau waktunya sebentar. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan dan menyempatkan waktu. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar, boleh ya Pak Rudi ya? silakan. Pak Egi ya. Oke, nama ini Pak Egi selaku coach ya, saya ada beberapa pertanyaan, barangkali mohon disimak dulu. Nah, Pak Egi selaku coach dari yang telah Bapak lakukan tadi, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi, Pak? Saya menilai bahwa saya telah melakukan alur tirta sesuai dengan apa yang telah
saya terima dan pelajari begitu Pak. Oke, bagus Bapak sudah merasa melakukan alur ceritanya ya. Lalu apa yang buat Bapak menilai demikian? Karena di dalam tadi percakapan coachnya sudah terdapat tujuannya Pak, lalu ada identifikasinya, ada rencana aksinya, dan juga ada tanggung jawabnya begitu Pak. Oke, baik ya. Jadi saya sebenarnya tadi juga sudah mengamati, memang benar sekali Pak Egi alhamdulillah sudah bisa melakukan kegiatan coaching itu dengan mengikuti alur cerita ya. Nah, tapi boleh Pak saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi? Boleh sekali Bapak. Nah, mohon maaf ini sebelumnya ya Pak Egi, kita belum lagi sharing saja, saya tidak banyak untuk menggurui mungkin, tapi kita sama-sama mencari pemecahan masalahnya. Nah, gini Pak, setelah saya tadi amati, Bapak melakukan coaching. Yang pertama adalah seluruh rangkaian alur kita, alhamdulillah sebenarnya sudah sesuai Pak ya. Bapak tadi mengidentifikasi masalah sampai mencari pada akan makan seperti apa, lalu Bapak juga tadi memberikan arahan-arahan solusi-solusi yang memang sangat bijak atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Rudi tadi. Berikutnya juga mungkin saya juga ingin tahu gitu. Sekarang kepada Pak Rudi ini yang menangani dalam masalah ini adalah yang lebih berkaitan dan dekat dengan anak itu sendiri ya Pak Rudi. Pak Rudi, kira-kira dari yang telah Pak Rudi lakukan dengan anak ini bagaimana Pak tingkat keberhasilannya dari yang telah bisa Bapak lakukan? Insya Allah Pak, tingkat keberhasilannya mungkin sudah mendekati nilai yang saya inginkan. Oke, bagus Pak ya, alhamdulillah seperti itu. Lalu berikutnya saya ingin tahu juga ini bagaimana perasaan Pak Edi mendapat atau mendengar apa yang telah saya sampaikan dari hasil pengamatan tadi Pak. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Pak Eto karena setelah saya mendengar dari Pak Eto bahwa saya telah melakukan alur cerita sesuai dengan apa yang telah saya pelajari begitu Pak. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Edi dan juga Pak Rudi. Nah, lalu ini mungkin terakhir dari saya dari diskusi yang telah kita lakukan hari ini, kira-kira apa yang bisa meningkatkan kompetensi bapak-bapak sekalian. Yang pertama mungkin saya ingin minta dulu ke Pak Edi, kira-kira apa yang kira-kira bisa meningkatkan kompetensi Pak Edi di sini? Saya rasa saya perlu berlatih lebih lanjut lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot begitu Pak. Oke, baik demikian ya, saya setuju juga seperti itu Pak Edi. Baik, berarti menurut saya kesimpulannya dari hasil observasi yang telah kita lakukan hari ini, saya sudah mendapatkan kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Selanjutnya sudah mendekati dan sudah cukup sesuai dengan alur kita Pak ya. Terima kasih kalau begitu Pak Edi dan terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat yang telah saya sampaikan, yaitu kegiatan demonstrasi kontekstual terkait dengan topik coaching dan supervisi akademik yang telah kita lakukan bersama. Mudah-mudahan ini menjadi sumber inspirasi dan mendapatkan ilmu bagi kita semuanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudianto, CGP Angkatan 8, asal SDN Cimangga 2, Kota Sukabumi. Dalam kegiatan ini, saya mencoba ingin mempresentasikan kegiatan dari modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Adapun kegiatan ini saya dibantu oleh coach, yaitu Nama saya Reto Suwanto SPD, CGP Angkatan 8, Kota Sukabumi. dan coaching dari Nama saya Egy Nasrullah dari SMA 5 Sukabumi, CGP Angkatan 8 Kota Sukabumi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eto. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Rudi. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan ini. Ya, baik Pak. Pak Eto, bagaimana nih saya bisa membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Oh iya Pak, jadi memang saya tadinya ingin menjalankan sebuah coaching ketika menjalankan alur kita gitu Pak. Dan tapi mungkin selama kegiatan tadi berlangsung saya masih banyak juga mendapatkan kendala-kendala. Ini seperti itu Pak, sebentar ini.
bagaimana nanti yang Bapak inginkan untuk saya amati tentang Coach ini? Mungkin kedepannya saya berharap nanti Bapak bisa mengevaluasi saya dari alur tirtanya dulu Pak. Apakah saya mungkin sudah bisa berjalan atau sudah bisa menjalankan alur tirta ini dengan tepat atau mungkin bisa ada beberapa yang perlu diperbaiki. Karena Tirta itu harus tahap dalam penyelesaian sebuah masalah yang Ya, betul gitu Pak. selanjutnya, bagaimana penilaian Bapak sendiri tentang apa yang akan kita kembangkan? Kalau menurut saya memang sejauh ini saya sedang berusaha untuk menjalankan coaching ini dengan mengikuti alur tirta. Cuma mungkin dari sisi pengembangannya sekalipun saya sudah berusaha maksimal punya Pak, tapi saya rasa ada beberapa kendala yang menjadi kesulitan saya gitu Pak di bagian pengembangannya itu. Karena mungkin ketika saya penyelesaian suatu masalah menggali potensi saya untuk dikembangkan itu yang bagian mana saja gitu. Nah ini mungkin yang akan tetap masih menjadi kendala bagi saya di sementara ini Pak. Oke, itu tadi relevan kita, masih tentang kita ya. Ya betul. Selanjutnya nih, apa harapan Pak Tony dan observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Mungkin harapan saya dengan adanya observasi yang Bapak lakukan tadi terhadap kegiatan yang sudah saya lakukan, seperti sudah saya lakukan, mudah-mudahan nanti Bapak bisa menganalisis gitu Pak, mengevaluasi apa saja kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya ketika melaksanakan coaching ini, dan mungkin bagian mana yang perlu diperbaiki gitu, dan mungkin mana yang sudah masuk mencapai target, tapi mana juga mungkin yang sebenarnya masih jauh dari harapan. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak memberikan masukan kalau pada saya sehingga saya bisa memperbaiki itu Pak. Oke, terima kasih atas kepercayaan Pak Eto. Marilah kita sama-sama menganalisis, mencoba dan memutuskan sebuah masalah sehingga bisa kita pecahkan bersama. Amin Pak, mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih sebelumnya Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Eto. Waalaikumsalam Pak Egi. Apakah Pak Eto sedang sibuk kalinya? Enggak Pak, saya lagi santai, punya banyak waktu. Barangkali ada yang bisa saya bantu Pak. Iya Bapak, saya punya suatu permasalahan Pak. Oke. Semoga Bapak dapat memberi masukan kepada saya Pak. Insya Allah Pak Egi, terima kasih sebelumnya sudah mempercayakan kepada saya untuk berbagi permasalahan. Kalau misalnya saya bisa membantu, oke Pak, mari kita nanti sampaikan dan pecahkan bersama. Gimana barangkali Pak Egi, apa yang bisa saya bantu lagi? Jadi begini Pak, di kelas saya ada satu siswa Pak yang bisa dibilang tidak aktif Pak dan menyendiri di kelasnya Pak. Oh gitu. Jadi tujuan Pak Egi sekarang bertemu dengan saya, Pak Egi mau menyampaikan terkait permasalahan siswa Pak Egi ya. Nah, mungkin mudah-mudahan kita punya solusinya. Kalau saya boleh tahu Pak Egi, seperti apa permasalahan lebih detailnya gitu? Jadi ketika pembelajaran siswa tersebut hanya diam saja Pak. Lalu ketika mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya juga, itu juga sulit Pak untuk berkolaborasi dan bersosialisasi Pak. Berarti begitu ya, berarti Pak Egi mendapatkan masalah ada anaknya yang memang kesulitan dalam belajar, iya, Betul Pak. mungkin tidak bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, atau mungkin misalkan ada kendala ketika saat semangat belajarnya seperti apa. Nah kalau saya boleh tahu juga, lalu apa yang sudah Pak Egi lakukan sementara ini? Sementara ini saya sedang ngobrol dengan wali kelasnya Pak. Lalu dengan teman-temannya juga, dan didapatkan informasi menurut wali kelas dan teman-temannya memang siswa tersebut jarang untuk berbicara Pak, dan juga selalu menyendiri begitu Pak. Oke, oh begitu ya, itu mungkin identifikasi masalah dari Pak Egi. Lalu barangkali dari langkah-langkah yang sudah Pak Egi lakukan selama ini, apakah itu sudah mencapai ke titik maksimalnya Pak? Kalau seandainya misalkan nih saya kasih skala usaha yang telah Pak Egi lakukan ini dari 1 sampai 10, sudah ada di posisi mana tuh Pak? Mungkin masih di 5 ya Pak ya. Oh masih di bawah. Berarti masih on progress Pak ya, masih banyak yang mau dilakukan. Ya. Nah kalau begitu, selama Pak Egi melakukan penanganan tadi nih, kira-kira hambatan apa yang Pak Egi temukan? Mungkin hambatannya ketika saya akan memanggil siswanya juga tidak terbuka Pak ketika diajak ngobrolnya.
Oh iya iya iya, anaknya berarti kurang terbuka Pak ya. Betul, Sehingga Pak. kita mungkin kesulitan juga untuk menggali akar masalahnya di mana gitu Pak Egi ya. Nah tetapi mungkin saya juga ucapkan luar biasa ini Pak Egi, alhamdulillah selama ini sudah ada upaya sebenarnya ya melakukan, cuma mungkin tadi kalau di skalanya 1/10 baru sampai 5, banyak hambatan karena memang anaknya ternyata mungkin pendiam Pak ya, tidak terbuka atas masalahnya. Nah kira-kira rencana ke depan sekarang adakah rencana lain dari Pak Agi ini? Untuk ke depan gitu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Mungkin Segera ini. rencana saya Pak akan berkoordinasi dengan wali kelas Oke. dan guru bimbingan konselingnya, Betul. memanggil orang tuanya, Iya. mengidentifikasi lagi apakah ada satu dan lain hal yang membuat siswa tersebut tidak aktif dan tidak mau bersosialisasi di kelas Pak. Baik, berarti Pak Edi sudah punya rencana aksi Pak ya untuk penyelesaian masalah ke depan, akan menghubungi wali kelasnya, berkoordinasi juga mungkin dengan orang tuanya ya, dan mungkin juga akan berkoordinasi juga dengan guru mapel yang lain mungkin Pak Edi ya, bisa dimintai keterangan, minta bantuannya kira-kira terkait anak ini seperti apa proses belajarnya. Nah, dari rangkaian langkah yang mau Pak Edi lakukan tadi nih rencana aksinya, kira-kira adakah Pak langkah prioritas gitu skala prioritas Pak Edi dari yang tadi menghubungi orang tuanya, akan memanggil anaknya, atau sekarang akan berkoordinasi dengan gurunya, wali kelasnya? Berarti yang menjadi prioritas Pak Edi sementara ini yang harus segera dilakukan yang mana dulu tuh Pak? Mungkin secepatnya saya akan ngobrol dulu Pak dengan siswanya, Dengan sesuai dengan mengkondisikan komunikasi yang nyaman agar siswa tersebut bisa terbuka sedikit demi sedikit begitu. Oke, nah kira-kira kalau boleh saya tahu nih lebih mendalam, Pak Egi butuh waktu berapa, target waktu yang Pak Egi butuhkan untuk bisa melakukan rencana tadi Pak? Apakah mungkin 2-3 hari ke depan, atau mungkin sesegera mungkin, atau mungkin barangkali Pak Egi gimana rencananya? Ya mungkin kurang lebih di minggu-minggu ini, seminggu Minggu ini ini ya. akan saya usahakan Pak untuk Oke. berkoordinasi dan berbicara lagi dengan siswa tersebut Pak. Oke, bagus Pak Egi, karena memang penyelesaian suatu masalah lebih cepat mungkin lebih baik Pak Egi ya. Berarti Pak Egi akan segera mungkin untuk segera mengambil langkah aksi nyata yang tadi Pak Egi ya, akan langsung menghubungi sesuai yang bersangkutan dan kembali, lalu nanti dikoordinasikan Pak ya hasilnya bersama Pak wali kelasnya dan orang tuanya yang dia dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Baik Pak Egi, tapi saya penasaran nih, dari yang telah Pak Egi tadi sudah lakukan, kira-kira adakah Pak harapan gitu, peluang untuk bisa menangani masalah ini? Kira-kira Pak Egi punya peluangnya sampai sejauh mana gitu? Adakah peluang untuk bisa menangani masalah ini terhadap anak ini? Harapan saya semoga dengan sedikit demi sedikit Ya. merangkul dia bisa mulai bersosialisasi dengan teman sekelasnya, satu dua orang terlebih dahulu, dan nanti semoga progresnya satu kelas dan bahkan bisa dengan rekan-rekan yang lainnya bisa bersosialisasi memberikan sama gitu Pak. Bagus ya, saya dukung langkah yang akan menjadi atau yang akan diambil Pak Egi. Jadi mungkin Pak Egi selama ini akan mengambil satu jangka waktunya tadi dengan segera, yang kedua mungkin akan secepatnya langsung dilakukan, dan sebenarnya harapan untuk peluang meluruskan kembali anak ini menjadi semangat belajarnya ada apa ya? Sebenarnya insya Allah mudah-mudahan berarti dengan langkah yang tadi dilakukan, karena masih ada peluang nih keberhasilan dari langkah yang dilakukan Pak Edi, mudah-mudahan berarti benar-benar bisa tercapai. Nah, tapi saya ingin tahu juga nih sejauh mana komitmen Pak Edi untuk mewujudkan langkah tadi Pak. Apakah Pak Edi benar-benar tetap berkomitmen atau hanya sebatas mencoba saja melakukan tetapi berikutnya tidak ada langkah berikutnya gitu, atau yang saya harapkan ya ada komitmen gitu Pak Edi ya. Gimana Pak komitmen Pak Edi untuk menangani masalah ini? Saya berkomitmen untuk mengawal dan melihat progres kemajuan dari anak tersebut Pak, dengan dikoordinasikan dengan wali kelas dan juga guru bimbingan konselingnya Pak. Jadi apakah ada peningkatan atau tidak selama beberapa waktu ini, dan semoga saja harapan saya di beberapa waktu yang kita lakukan pendekatan ini terjadi perubahan kepada siswa tersebut sih Pak. Oke, baik, bagus Pak Edi ya. Berarti alhamdulillah Pak Edi sebenarnya itu yang sudah Pak Edi lakukan dan yang akan Pak Edi lakukan menurut saya adalah langkah yang paling bijak Pak, langkah yang paling efektif untuk menangani masalah ini. Jadi saya rasa barangkali kita sudah mendapatkan sebuah kesimpulan Pak ya hasil pembicaraan hari ini.
Jadi akan melakukan langkah-langkah dan progres tadi yang sedang minggu ini barangkali ya masih baru di 1 sampai 10 baru 5 sedang proses. Nah mudah-mudahan pagi juga sudah punya rencananya. Silahkan Pak, saya mendukung sekali, tinggal dilakukan saja. Nah nanti barangkali saya juga menunggu hasilnya Pak Egi ya. Seperti apa setelah perlihat perkembangannya, apakah ini adakah mungkin hambatan yang lain, apakah sudah sukses dilakukan dengan cukup langkah yang tadi. Saya menunggu sekali Pak Egi, dan saya masih punya banyak waktu untuk bisa kita berbicara kembali, mengkondisikan dan membicarakan ini Pak Egi. Ya, terima kasih Bapak. Nanti saya pasti akan banyak meminta Siap, masukan siap, lagi kepada Bapak. Barangkali ada lagi tadi yang mau disampaikan? Mungkin sudah saya. Oke, untuk sementara berarti Ya, cukup terima Pak Egi kasih. ya. Terima kasih Ya, Bapak. terima kasih Pak Egi sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan ini rencana Pak Egi saya sangat mendukung sekali bisa berjalan dengan baik Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Egi, terima kasih untuk bisa berkomunikasinya dengan saya, berbagi dengan masalah dengan saya. Maka kalau sudah tidak ada lagi yang mau dibicarakan, saya pun mau ada kepentingan Pak. Ya barangkali Pak Egi, tapi terakhir udah selesai, nggak ada lagi yang mau sampaikan Pak Egi? Mungkin nanti akan Siap, berarti naik dari waktu kita siap sambung lagi Pak Egi Iya, ya. Bapak. Terima kasih Pak Egi, Bangga, selamat siang. Siap Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Eko, Pak Egi. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Sehat Pak, alhamdulillah baik. Nah, tadi setelah Pak Egi, Pak Eto melaksanakan coaching nih, bagaimana Pak Eto nih Oke. menilai sendiri tentang performa dalam kompetensi tadi? Kalau menurut saya pribadi Pak, memang saya berusaha dulu ya Pak tadi untuk menjalankan coaching ini tidak sebaik mungkin untuk jalur kita. Namun demikian sejalan seiring berjalannya tadi mungkin ada beberapa juga yang masih saya rasa itu kurang Pak, mungkin kurang. Apa yang membuat Pak Eto menilai demikian? Ya karena terus terang aja tadi saya yang pertama sempat kehilangan fokus juga Pak. Saya mau menanyakan apa gitu sehingga ada beberapa pertanyaan yang saya ulang-ulang mungkin. Nah, itu mungkin jadi kekurangan saya juga Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan? Oh boleh Pak, dengan senang hati silakan Pak. Oke, ini Pak Eto. Menurut pengamatan saya tadi yang seperti Pak Eto sebutkan bahwa ada pertanyaan dari coach ke coachee, pertanyaan yang berulang-ulang. Terus permasalahan tentang siswa yang cenderung pendiam dan juga menjadi bahan eksploitasi yang perlu kita gali kembali. Pertama, untuk menggali akar permasalahannya. Kenapa anak tersebut menjadi pendiam, padahal secara bakat dan secara keaktifan sebetulnya anak tersebut mampu untuk mengeksploitasi dirinya sendiri. Nah, Bisa menggali potensinya ya Pak ya. menggali potensinya. Untuk Pak Eto sebagai orang yang berinteraksi, untuk Pak Egi sebagai guru yang berinteraksi langsung dengan siswa, apakah Pak Egi mungkin memiliki wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika yang terjadi antara siswa yang mendapat gangguan tadi dengan siswa yang lainnya? Ya mungkin Pak Egi bisa menggali lagi contohnya yang bagaimana. Sedangkan untuk Pak Eto, Iya. rencana pelatihan adalah langkah yang baik, namun saya ingin menekankan pentingnya memasukkan aspek pembelajaran dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sehingga tidak terulang seperti kejadian yang Siap yang Pak. lalu. Betul Pak. Nah, dalam hal ini mungkin bisa membantu seorang coach menyelesaikan masalahnya. Iya, siap Pak. Selain itu, marilah kita pertimbangkan penggunaan pengawasan yang lebih intensif di area-area yang sering menjadi tempat terjadinya konflik antara anak. Dan ini juga mungkin awalnya anak yang pendiam ini berawal dari konflik antar anak itu sendiri. Jadi akhirnya rasa kepercayaan diri
si anak tersebut terjun. Ya. Kolaborasi adalah kunci dari penyelesaian masalah ini. Saya mengusulkan agar kita bisa melibatkan seluruh warga sekolah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di sekitar kita, terutama masalah Pak Edi yang tadi Pak Edi akan tentang kenapa anak tersebut menjadi pendiam di antara teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak Egi, terima kasih Ya, Pak terima Niko kasih, Bapak. atas komitmen dan dedikasinya sehingga apapun kejadiannya, sekecil apapun dapat kita rasakan demi kemajuan sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Rudi. Demikianlah sesi coaching dan supervisi akademik yang kami lakukan. Mudah-mudahan hal ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat. Salam pergerakan. Terima kasih. Bergerak.